Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Ada euforia soal vaksin, tetapi juga ada kendala soal vaksin. Kita coba dengar pernyataan dari Presiden Jokowi soal pelaksanaan vaksinasi. Yang masih problem adalah jumlah vaksin yang ada. Yang tadi saya sampaikan 3 juta, 7 juta, 11 juta. Dan itu akan mencapai titik yang angka yang paling baik itu pada semester kedua. Semester kedua mungkin sebulan bisa 40 juta, 30 juta bisa. Nah itu masih di bulan-bulan Juni, Juli baru menginjak pada angka-angka itu. Saya telah tergabung juga dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan. Dr. Nadia, bisa diupdate perkembangan per hari ini proses vaksinasi sampai di mana? Iya, total saat ini jumlah yang sudah mendapatkan vaksinasi kurang lebih 1,350 ribuan untuk dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua itu sudah sampai dengan 850 ribu dosis ya, yang untuk dosis kedua. Jadi kurang lebih itu sudah hampir 2,5 juta yang kita 2,5 juta lebih ya. Orang yang sudah mendapatkan vaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua, dan tentunya ini yang menjadi PR kita karena berarti dari yang kemarin kita sudah distribusi sebanyak 3 juta dosis itu sudah memang stoknya memang sudah sangat menipis. Sebetulnya kendalanya di mana, Dr. Nadia? Stoknya yang menipis atau memang pelaksanaan vaksinasinya yang belum tumbuh secara eksponensial atau di mana? Iya, jadi kalau kita melihat posisinya, tentunya kalau yang 1,3 juta itu di seluruhnya vaksinasi ya, berarti kan saat ini baru 800 ya. Kalau 800 itu berarti kan ada masih yang harus kita penuhi karena jumlah vaksinnya kan kemarin hanya aku terdiri hanya tinggal 400 ribuan ya. Jadi memang untuk distribusi penambahan ini yang memang harus segera kita lakukan. Dan juga kita lihat data dari tenaga kesehatan yang di awal kita tetapkan 1,46 juta, ini ternyata di lapangan terjadi perubahan, ada penambahan. Oke. Kita coba lihat grafis kecepatan vaksinasi, bisa ditampilkan. Ya, ini adalah dari hari per hari. Jadi 113.000, terus turun ke 18.540, 17 Februari naik ke 89.000, turun lagi ke 40.000, naik lagi ke 96.000, dan pada 21 Februari di angka 7.903. Masih ada lagi, lalu kemudian vaksinasi pertama 1,2 juta per 23 Februari, vaksinasi kedua 789.000 dan total sekian 2 juta. Dokter Nadia, kelihatannya memang fluktuatif ya, tidak sebuah standar polanya apakah sehari 100.000 atau sehari berapa. Itu problemnya di mana, Dokter Nadia? Iya, karena penyuntikan ini kan memang tergantung fasilitas pelayanan kesehatan dan tergantung tentunya jadwal yang ada di daerah ya. Jadi memang belum merata di semua daerah dengan kecepatan penyuntikan dosis vaksin tersebut. Dan ini kan karena tenaga kesehatan ini kita tahu distribusinya berbeda-beda. Kalau di kota-kota Jawa itu tenaga kesehatannya jauh lebih banyak dibandingkan di luar Jawa dan Bali ya. Dan tentunya kalau kita lihat misalnya kita lakukan vaksinasi yang massal atau terkonsentrasi, itu akan penambahan yang besar dan terutama itu dari kota-kota besar di Jawa. Tapi kalau untuk di luar Jawa itu kan angkanya berbeda karena sangat variasi jumlah tenaga kesehatannya. Oke, balik saya ke Dr. Diki Budiman, Bung Diki. Jadi kalau lihat progres volatile ya, fluktuatif, tidak ada sebuah angka standar sehari mau berapa, padahal target untuk mencapai herd immunity adalah 180 juta. Apa yang terjadi terhadap proses vaksinasi sebulan ini? Jadi sebetulnya ini sudah bisa kita prediksi awal ya, bahwa tadi Pak Presiden juga sudah menyinggung bahwa supply itu jadi isu. Ya, isu tidak hanya untuk Indonesia ya, supply itu untuk akan global jadi isu juga ya. Ya, pada setiap pandemi seperti ini semua memproduksi, semua perlu dan itu tentu ada kendala produksi di situ. Oleh karena itulah sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa vaksinasi ini bukan satu solusi tunggal ya. Kita
harus melindungi kesehatan publik ini dengan strategi yang sangat mendasar dan sangat penting untuk dilakukan dan bisa kita lakukan tanpa perlu ada supply, yaitu apa? Penguatan di aspek testing tracing. Ini yang PR masih besar karena sekali lagi ingat, kita nggak bisa membuat pacuan antara vaksinasi dengan kecepatan virus ini menyebar. Karena virus ini menyebar dalam pola eksponensial, kita akan selalu kalah. Apalagi zaman strain baru. Jadi, dan kalau bicara herd immunity, itu sesuatu yang masih panjang, Mas Budi. Dan kita tidak bisa mengandalkan bahwa automatically ketika vaksin selesai 181 juta selesai, tidak seperti itu. Itu akan sangat berbahaya kalau kita melakukan asumsi seperti itu, karena dalam perjalanannya nanti akan banyak tumbang banyak kasus kesakitan dan kematian. Ini yang bahkan saat ini hari ini pun kita laporan kematian kita kan 250-an kurang lebih, dan itu nyawa loh, bahkan jangankan 3 digit, 1 digit kematian itu sangat berarti dan tidak nilai-nilainya, dan juga mencerminkan keparahan satu pandemi, dan itu juga merefleksikan bahwa strategi testing tracing isolasi karantina kita jauh dari memadai, jangankan optimal. Nah, ini yang harus diperbaiki ya. Baik. Saya ke Bung Heri Trianto. Bung Heri, tadi Presiden mengatakan bahwa percepatannya pada semester kedua ada 30-40 juta dos ya untuk divaksin. Tapi untuk mencapai herd immunity memang butuh waktu lama. Nah, strategi apa yang akan disiapkan oleh Satgas untuk tetap bisa mengendalikan COVID itu? Ya, saya rasa vaksinasi tadi ada satu hal, dan memang saya sepakat dengan Bung Diki bahwa kita tidak bisa mengejar penurunan kasus dengan vaksinasi gitu. Makanya sebenarnya kita juga sepakat bahwa antara vaksinasi kemudian 3T dan 3M itu adalah harus dilakukan secara paralel gitu. Bahwa jangan sampai juga ketika vaksinasi sudah berjalan masyarakat jadi abai terhadap protokol kesehatan. Ini yang sebenarnya selalu kita diskusikan dan selalu kita sadari juga. Bapak Presiden ketika vaksin tanggal 13 Januari juga mengatakan itu dalam sambutannya waktu itu sampai 3 kali. Bahwa yang utama sekarang vaksin memang sudah, tetapi protokol kesehatan itu juga harus tetap dijalankan. Kemudian juga saya setuju juga dengan Bung Diki yang mengatakan bahwa testing dan tracing ini juga menjadi kunci gitu. Ya memang masih banyak kelemahan dalam kita melakukan hal ini, tetapi saya rasa improvement itu sudah terus dan akan dilakukan, termasuk ketika kita mengambil keputusan terakhir untuk memperpanjang PPKM. Skala mikro ini, di mana 3T ini juga sebagai salah satu ujung tombak dalam akan dijalankan oleh masyarakat, komunitas di masyarakat di level paling rendah, seperti itu. Kembali ke Bung Saleh Daulay. Jadi kalau menurut pengamatan seorang legislator dari Partai Amanat Nasional, vaksinasi sebulan tadi ya total sekitar 2 juta. Jadi apa yang Bung Saleh lihat? Jadi menurut saya sebetulnya ekspektasi kita atau terutama pemerintah lah ya untuk melaksanakan vaksinasi ini akan tuntas dalam beberapa bulan ke depan, itu saya kira agak sulit diwujudkan ya. Kan gini, yang perlu diingat kembali itu adalah pernyataan Presiden bahwa vaksinasi ini kan akan dilaksanakan kurang lebih dalam 15 bulan ya. Saya kira ini kan kalau kita hitung-hitung dengan pola yang sekarang, kalau 2 juta atau 3 juta per bulan, kemudian nanti 10 bulannya cuma 30 juta, kemudian nanti sisanya katakanlah bisa 15 juta, berarti kan cuma 45 juta kalau hitungan matematis ya. Nah, katakanlah misalnya ada eksponensial, seperti kata Mas Budiman tadi. Nah, eksponensial seperti apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah sehingga target sasaran 181,5 juta itu bisa terwujud. Nah ini kenapa lagi dengan tadi itu Bu Nadia mengatakan kita ini kan keterbatasan nakes kita banyak di Pulau Jawa dan seterusnya. Ini kan juga harus dilihat. Jadi ini ada faktor-faktor, ditambah lagi survei menunjukkan masih banyak masyarakat kita yang belum paham manfaat dan fungsi daripada vaksin ini, dan di mana di dalam survei itu disebutkan bahwa masih banyak yang menolak, kan begitu. Walaupun tidak sebesar yang disebutkan di dalam survei, tetapi fakta menunjukkan ada saja masyarakat kita yang menolak vaksin, bukan hanya vaksin COVID.
vaksin yang lain pun banyak yang menolak. Nah, karena itu kan ini adalah fakta di mana pekerjaan pemerintah untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti ini masih besar. Termasuk diantaranya itu ya bagaimana kita meyakinkan masyarakat dengan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan dan masif di seluruh struktur masyarakat kita, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Oke, baik. Kembali ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, tadi kalau Presiden kan mengatakan di semester kedua ya akan ada 30-40 juta. Nah, untuk mengejar percepatan vaksin, apa yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan? Yang dilakukan strategi baru dan sebagainya? Ya, tentunya beberapa hal ya yang kita lakukan, misalnya menambah vaksinator sampai akhir Februari ini rencananya akan ada total 81.000 vaksinator yang sudah kita latih. Kemudian berbagai bentuk ya tempat pelaksanaan vaksinasi ya, mengkombinasi bukan hanya di Fasiankes, kemudian juga kita lakukan tadi vaksinasi berdasarkan institusi, kemudian vaksinasi yang kita lakukan juga berbasis massal ya, massal misalnya yang kita lakukan di Istora kemarin, atau kemudian nanti vaksinasi yang bergerak sifatnya. Jadi misalnya kalau di lansia ada organisasi ataupun yayasan yang akan melaksanakan vaksinasi secara terkoordinir, nah itu nanti petugas kesehatan yang akan ke sana seperti itu. Nah, yang lain tentunya kita tahu adalah menambah jumlah Fasiankes, karena Fasiankes swasta yang belum terlibat dalam vaksinasi ini masih kurang ada 8.000-an. Jadi ini adalah potensi yang bisa terus kita tingkatkan, dan tentunya di lain lagi adalah jam buka juga penting. Jadi jam buka dengan vaksinator yang ditambah 7 hari dalam seminggu dengan shift mungkin tiga kali per hari. Jadi benar-benar ini kita upayakan untuk bisa meningkatkan tadi jumlah kemampuan untuk melakukan vaksinasi. Tapi memang pertimbangannya kalau Fasiankes ini kita betul-betul harus hati-hati karena takutnya malah terjadi kerumunan. Penumpukan ya. Betul. Tapi Dokter Nadia, kalau pertanyaan adalah dalam bayangan Kemenkes itu vaksinasi dengan tadi vaksinator ditambah, akan ada tempat publik itu kira-kira akan sehari akan berapa ribu ya, untuk bisa punya bayangan herd immunity akan tercapai kapan. Tapi jawaban Dokter Nadia setelah jeda berikut ini.